having a Bud Light, house tequila with some salt and lime. Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini Senin tanggal 12 Juli 2021, saya akan memberikan materi tentang belajar yang efektif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama Slamet SPDMPD. Jabatan terbaru adalah Waka bidang non-akademik. Saya mengajar di SMP Dokumentasi, yaitu Mapel Bahasa Inggris kelas 8 ABCD. Dan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang apa itu belajar efektif. Belajar efektif itu lebih penting sekali bagi siswa-siswi yang kamu ketahui. Apa itu belajar yang efektif? Adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, mencerdaskan, ketekunan, keselamatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dari kehidupan sehari-hari kita terapkan, hasil pembelajaran itu dapat menghasilkan sumber manusia yang unggul. Di bawah ini ada beberapa tip-tip untuk belajar lebih baik, efektif, dan hasil guna, antara lain belajar kelompok. Apa yang dimaksud dengan belajar kelompok? Belajar kelompok adalah dapat menjadi kegiatan belajar yang menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman-teman dan berada di rumah sendiri sehingga dapat lebih santai. Namun sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa seperti kakak, paman, bibi, atau orang tua agar belajar tidak berubah menjadi bermain. Belajar kelompok ada baiknya mengajak teman yang pandai dan rajin belajar agar tidak pandai jadi ketularan pintar atau pandai tersebut. Dalam belajar kelompok, kegiatannya adalah membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua atau sebagian kelompok belajar baik yang sudah dijelaskan guru maupun belum dijelaskan oleh semua atau sebagian kelompok belajar tersebut. Maka belajar kelompok lebih penting dari belajar individu. Yang kedua, tip-tip tersebut adalah rajin membuat catatan intensif pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Namun catatan tersebut jangan dijadikan media mencontek karena dapat merugikan diri sendiri maupun diri orang lain. Yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan, biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Sesuaikan target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki buat rencana belajar yang diprioritaskan atau yang dipentingkan. Pada mata pelajaran yang lemah, buatlah jadwal pelajaran yang baik. Lanjutannya, untuk yang keempat, disiplin dalam belajar. Kita perlu ketahui anak-anak harus disiplin dalam mengikuti pembelajaran, harus disiplin dalam belajar. Apakah dan apabila kita telah membuat jadwal belajar maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil bermain-main dengan konsentrasi penuh. Jika waktu makan, mandi, dan ibadah dan sebaiknya telah tiba, makan jangan ditunda-tunda lagi.
Lanjutkan belajar setelah melakukan kegiatan tersebut jika waktu belajar belum usai. Bermain dengan teman atau game dapat merusak konsentrasi belajar. Maka dari itu, hindarilah kegiatan bermain game. Konsentrasi pada pembelajaran yang kita pentingkan. Rasa penasaran menimbulkan yang tinggi atau rasa kekesalan yang tinggi. Apabila kamu bermain game, itu akan mengganggu pemikiran pada siswa tersebut. Yang selanjutnya adalah menjadi aktif bertanya dan ditanya. Apa yang dimaksud dengan tips tersebut? Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan pada guru atau teman atau orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Jika bertanya, bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat menguji kepada orang lain atau orang tua atau orang yang kita tanya. Tawarkanlah pada teman untuk bertanya kepada kita hal-hal yang belum dia pahami. Semakin banyak ditanya, maka kita dapat semakin ingat dengan jawaban, dan apabila kita juga tidak tahu jawaban yang benar, maka kita dapat membahasnya bersama-sama dengan teman atau kelompok. Belajar dengan serius dan tekun. Apa yang dimaksud belajar dengan serius dan tekun? Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian atau penilaian tengah semester atau penilaian akhir tahun. Ketika waktu luang, baca kembali catat yang telah dibuat tadi dan hafalkan sambil dimengerti dan dipahami. Jika kita sudah merasa mantap dengan suatu pelajaran, maka ujilah diri sendiri dengan soal-soal. Setelah soal dikerjakan, periksalah jawaban. Dengan kunci jawaban, pelajari kembali soal-soal yang telah dijawab. Salah kita harus kita koreksi dengan bersama teman atau kelompok. Yang ketujuh, hindari belajar dengan berlebihan. Apa yang dimaksud dengan menghindari belajar dengan berlebihan? Jika waktu ujian atau ulangan atau penilaian tengah semester dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar yang belum siap adalah dengan belajar hingga larut malam, begadang, atau membuat contekan. Sebaiknya ketika akan ujian, ulangan harian, ataupun penilaian tengah semester atau penilaian akhir tahun, ketika akan ujian tetap tidur tepat waktu, karena jika bergadang semalaman akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak. Jujur dalam mengerjakan ulangan atau ujian atau penilaian tengah semester. Apa yang dimaksud kegiatan tersebut? Hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian. Mencontek dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. Kebohongan bagaimanapun juga kita tidak dapat ditutup-tutupi terus-menerus dan cenderung untuk melakukan kebohongan selanjutnya. Untuk menutupi kebohongan selanjutnya, anggaplah dengan nyontek pasti akan ketahuan guru atau pengawas dan memiliki masa depan sebagai penjahat apabila kita sering melakukan kecurangan tersebut. Jadilah seorang pemimpin, latihlah rasa tanggung jawabmu. Apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas, jangan ragu untuk menerimanya. Ajak beberapa teman kelas dan pimpin mereka untuk membersihkan kelas bersama-sama. Yang selanjutnya adalah mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Apa yang dimaksud dengan penjelasan guru dengan baik? Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya. Jangan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab soal-soal pertanyaan tersebut. Yang selanjutnya adalah jangan malu untuk bertanya. Selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang sesuatu hal yang kamu pahami dalam proses belajar mengajar tersebut. Selanjutnya, 12 adalah selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Setiap pulang dari sekolah, selalu mengulang pelajaran yang tadi diajarkan. Nanti sewaktu ada ulangan, jadi tidak banyak yang harus dipelajari. Kita tetap harus mempelajari apa yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Selanjutnya adalah banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai.
Apabila kamu tidak menyenangi suatu pelajaran tersebut, contohnya matematik, maka banyak-banyaklah berlatih. Mengikuti kursus, atau mungkin mengursusi les, atau belajar di luar, belajar kelompok, ya, dengan teman. Sehabis belajar bisa bermain dengan menambah teman baru di tempat kursus. Selain itu, siapa tahu kurang menyukai matematika dalam mempelajari tersebut, malahan jadi suka. Ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Cari tahu kegiatan apa yang cocok dan kamu suka. Contohlah apabila kalian suka pelajari taekwondo, karate, cobalah untuk mengikuti kursus dan ekstrakurikuler tersebut. Sehingga selain belajar pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah, kalian juga dapat mendapatkan pelajaran tambahan di luar sekolah. Selanjutnya, jadi seorang pembimbing yang baik. Orang tua adalah pembimbing yang terbaik selain guru. Apabila ada yang kurang jelas dan keterangan guru di sekolah, kalian dapat menanyakan hal tersebut pada orang tua atau wali murid. Selain itu, kalian juga dapat belajar dari teman yang berprestasi atau teman yang pandai. Yang selanjutnya adalah niat dengan sungguh-sungguh. Apa yang maksud dengan niat sungguh-sungguh? Kalau belajar tidak sungguh-sungguh ataupun tidak niat, yang ada malah pikiran kita melayang kemana-mana. Entah itu tentang makanan, minuman, game, lawan jenis. Oleh sebab itu, belajar yang baik dimulai dengan niat yang sungguh-sungguh. Selanjutnya adalah lokasi dan situasi yang kondusif. Dalam pembelajaran kita belajar, tidak mungkin kalau tidak lakukan di tengah jalan raya, ataupun ketika kita sedang makan. Cara yang paling efektif untuk belajar adalah mencari teman yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan, agar kita bisa lebih konsentrasi. Yang selanjutnya adalah hindari sikap tidak jujur. Apa yang dimaksud dengan hindari sikap tidak jujur? Sekarang ini banyak siswa membuat catatan untuk mencontek saat ulangan penilaian tengah semester ataupun penilaian akhir tahun. Dengan belajar dengan jadwal yang teratur, seorang murid atau siswa atau peserta didik akan selalu siap jika ada ulangan diadakan dan tidak perlu mencontek. Selanjutnya, yaitu metode berpikir. Apa yang dimaksud dengan metode berpikir? Proses belajar juga bisa berjalan sempurna dengan melalui metode berpikir. Dengan metode ini, seseorang sering kali mampu menyelesaikan masalah. Hidupnya dia akan memiliki kesamaan dan apa saja yang tidak memiliki kemiripan. Dengan demikian dia akan menarik kesimpulan. Dengan pilihan tersebut maka pada kuncinya berilah anak-anak atau siswa-siswa kita pertanyaan yang menurut dia mudah. Dengan demikian anak tersebut akan selalu belajar dan berpikir dengan baik. Itulah materi yang saya sampaikan kepada siswa-siswi peserta atau peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022 dan nanti akan dilanjutkan dengan evaluasi dengan pretest kegiatan tersebut. Kalian harus bisa mengerjakan sesuai dengan kemampuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.